Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EB Channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa cepat melunasinya. Dan mari kita sama-sama berdoa agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap kegiatan kita di sehari-harinya. Untuk kali ini saya ingin sedikit menceritakan bab tentang narasi dari paparan Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi bahwa wakil itu mempunyai makna dan arti yang sangat dalam dan sangat luas. Antara lain adalah bahwa wakil itu berarti wali. Wali itu ada beberapa yang biasa disebut di dalam kemasyarakatan kita. Antara lain wali ketika menikah, ya kan? Ada wali hakim, juga wali asli dari orang tua kandung dari si mempelai perempuan, dan juga ada namanya ketika orang tuanya sudah meninggal, namanya wali hakim yang bisa diwakilkan oleh saudara laki-lakinya atau pamannya atau pakdenya atau uaknya, ya. Jadi banyak sekali makna yang terkandung di dalam makna daripada wakil atau wali ini. Mungkin di sekolah kita menjadi namanya wali murid, ya kan? Di namanya sebuah kota atau kabupaten kota itu masyarakat mengangkat namanya wali kota. Nah, disinilah bahwa wali adalah merupakan daripada wakil. Wakil adalah asisten yang sangat dipercaya, bukan namanya ajudan. Kalau ajudan kan hanya cuma mengawal, ya kan? Untuk kepercayaan kan belum tentu kepada si ajudan tersebut. Namun ketika menjadi walinya atau wakil, maka beliau pasti orang yang sangat dipercaya, dan manusia pasti manusia yang terpilih oleh Sang Pencipta atau oleh masyarakat tersebut, ya kan? Jadi gini, untuk namanya Satrio Piningit itu adalah wakil atau wali dari Sang Pencipta alam semesta, Allah SWT di muka bumi ini. Dan kita mulai bedah lagi dalam arti secara harafiah, secara umum dalam tatanan kemasyarakatan, terutama masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, juga sekarang menuju kepada masyarakat nasional yang mana sudah mulai mengenal namanya Satrio Piningit. Dan mungkin di belahan dunia manapun sudah mulai mengenal namanya Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan seorang pemimpin atau wali atau wakilnya daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga kita patut untuk belajar dalam mengevaluasi diri, untuk bisa selalu introspeksi diri kita itu semacam apa ketika kita belajar atau nanti memasuki gelanggang untuk menjadi seorang pemimpin, agar tidak namanya tersesat atau menyesatkan pula. Yang paling bahaya kan menyesatkan orang lain ini. Nah, makanya Sang Pencipta alam semesta ini menurunkan namanya wali atau wakilnya, yaitu antara lain nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan para kiai-kiai, dan juga Satrio Piningit itu sendirilah. Sehingga kita perlu menyadari untuk hal ini, bahwa kita mesti belajar untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini, walaupun mewakili diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut namanya wali. Kita itu pasti mewakili diri kita sendiri, terutama. Jadi ketika kita belum bisa untuk memimpin diri sendiri juga masih kacau amburadul, untuk apa? Ngapain mimpin orang yang banyak, masyarakat yang banyak, tambah kacau balau. Nah, itulah yang ada di antara kehidupan ini, bahwa Satrio Piningit diturunkan ke muka bumi ini sebagai wakilnya Allah SWT atau walinya daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Agar apa? Agar untuk membenahi, juga untuk merawat semua apapun yang ada daripada namanya kerusakan demi kerusakan yang dibikin oleh mereka-mereka
yang menganggap dirinya wali atau wakil, yang mewakili dirinya tapi tidak bisa untuk mewakili dirinya, apalagi mewakili orang lain atau umat atau masyarakat yang banyak, udah pasti tidak akan mungkin tercapai sebuah tujuan bahwa kita itu bisa dipercaya atau bisa untuk diandalkan di tengah-tengah masyarakat ini. Untuk itu, marilah kita saudara-saudaraku untuk belajar namanya Satria Piningit. Tadi ada namanya wali atau wakil, udah kita beberkan. Sekarang tinggal namanya. Kita membeberkan tentang arti harafiah daripada Satria Piningit ini. Satria itu orang yang gentle, orang yang jujur, orang yang tepus liro, dan orang yang penuh memegang amanah, memegang rahasia dari Ilahi, Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga bahwa Satria Piningit ini adalah manusia yang betul-betul terpilih, jujur, sudah pasti itu harus jujur. Karena jujur ini adalah cerminan daripada hati setiap nurani, setiap insan individu. Ketika sudah tidak jujur, semuanya pasti hancur, pasti tidak akan jujur semuanya. Nah, disinilah kita perlu belajar untuk menjadi seorang yang jujur. Dan juga namanya piningit. Piningit itu namanya wingit atau dipingit. Yang saya sudah jelaskan berulang kali bahwa Satrio Piningit adalah orang yang sangat gentle, orang yang sangat luar biasa, berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang agung, namun tetap disembunyikan atau tidak dinampakkan karena belum waktunya untuk kita nampakkan, untuk belum waktunya oleh Sang Pencipta alam semesta ini untuk dinampakkan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga kita masih untuk tetap selalu menunggu namanya hadirnya dan munculnya Satrio Piningit yang selalu kita dambakan, selalu kita harapkan, selalu kita nantikan, selalu kita impikan agar untuk mewujudkan segala apa yang masyarakat rindukan. Ini ya semacam itu Satrio Piningit ini, makanya muncul nanti ketika sudah saatnya tepat Sang Pencipta untuk mewujudkan, untuk menampilkan, untuk namanya menongolkan ini bahasa, jadi untuk mengeluarkan, untuk bisa tampil di tengah-tengah masyarakat bahwa Satria Piningit ini adalah manusia pilihan yang betul-betul bisa menjadi wakil atau walinya daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita patut untuk belajar pula sepak terjang dan sifat-sifatnya yang betul-betul unggul. Sifatnya itu unggul, namanya kebijaksanaannya juga unggul, selalu menempati satu namanya klasmen. Ya kalau namanya ada ranking, pasti ranking pertama deh, dan mungkin nilainya itu di atas rata-rata atau cum laude dalam ilmu namanya fakultas gitu. Sehingga kita perlu untuk mempelajari hal itu, karena Allah sendiri menciptakan kita itu, Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan manusia itu dengan penuh perasaan. Dan setiap manusia punya karakter. Karakter itulah yang akan membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan. Ya kan? Dari kebiasaan itu membentuk karakter. Semacam itulah. Satrio Piningit pula manusia yang sudah dirancang oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yang mempunyai hati. Tapi Satrio Piningit ini tidak untuk diciptakan kita itu seperti Satrio Piningit juga sama, tidak untuk mengetahui isi hati seseorang. Itu tidak boleh, terserah mereka isi hatinya semacam apa. Itu jadi memang betul bahwa kita manusia diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Sang Pencipta alam semesta ini adalah orang mempunyai rasa untuk berperasaan gitu loh. Tapi jangan sekali-kali untuk memaksakan sebuah kehendak kepada orang lain. Dan diciptakan pula mempunyai insan yang mempunyai hati, agar kita mempunyai hati. Jadi kita betul-betul bisa merasakan namanya apapun di sekitar kita, segala ketimpangan, segala ketidakberesan, dan segala penderitaan yang mesti kita entaskan. Dan juga setelah mempunyai hati, tapi tidak untuk berhak untuk namanya mengorek atau mengetahui isi hati seseorang lain. Nggak boleh. Kita tidak berhak
untuk mengetahui isi hati orang lain. Nah inilah makanya Sang Pencipta alam semesta ini menciptakan kita, menurunkan kita di muka bumi ini untuk menjadi namanya wali atau wakil, sehingga untuk bisa mewakilinya. Jadi setiap insan menjadi wakilnya Sang Pencipta alam semesta agar kita melestarikan alam ini, ya kan? Seperti apa yang ada di sekitar kita itu mesti dan patut serta harus kita lestarikan, berdayakan untuk kepentingan bersama, bukan wudele dewe, bukan namanya anu ke dewek lah, terempose dewek, bukan semacam itu, tapi untuk kebersamaan yang betul-betul menjadi kehidupan yang betul-betul makmur, adil, aman, dan sentosa. Itulah maksud daripada kita diturunkan ke bumi ini melalui Adam dan Hawa serta kita keturunannya untuk terus melestarikan bumi seisinya yang telah diberikan kepada kita yang tak ternilai harganya, bukan untuk dikelola untuk dirinya sendiri. Mungkin semacam itulah, hindari kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul serakah atau mungkin tamak di muka bumi ini karena tanah tidak suka, ya. Dan Sang Pencipta pasti tidak suka dengan manusia-manusia yang serakah dan tamak ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.